Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Al-Muslim di bab yang keempat, masih bahasan tentang ibadah dan juga masih membahas tentang salat. Tepatnya adalah dalam hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang disunnahkan di dalam salat, yang tentunya ini adalah disepakati oleh para ulama, ya. Setelah kita menyebutkan yang pertama adalah membaca surat atau ayat dari Al-Quran, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah yang disunnahkan berzikir di dalam ruku'. Berzikir dalam ruku' ini termasuk yang disunnahkan, ya, bahkan termasuk yang disepakati disunnahkan. Adapun yang diperdebatkan oleh para ulama adalah membaca tasbih dalam ruku' ataupun sujud, ya. Maksudnya adalah yang diperdebatkan oleh para ulama bacaan subhana rabbiyal azim dalam ruku' dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Tasbih seperti ini, ya, ini adalah diperdebatkan. Adapun setelah bacaan itu, maka disepakati itu adalah, ya, sunnah. Adapun bacaan subhana rabbiyal azim dalam ruku', nah ini ada pendapat yang mengatakan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, demikian, ya. Begitu juga subhana rabbiyal a'la dalam sujud, maka ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ya wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah, demikian. Adapun zikir setelah itu seperti zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, ya, atau subuhun qudus rabbil malaikati war ruh,
atau subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, atau zikir Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu, ya, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa usbi. Nah, ini zikir seperti ini hukumnya adalah sunnat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis dalam hal ini adalah hadis yang semuanya insyaallah taala adalah hadis yang sahih. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalam sujud, maka zikir tersebut, ya, zikir yang sudah kita sebutkan itu, ya, itu juga sama hukumnya adalah sunnat. Ya, zikir tersebut adalah sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengulangi zikirnya, ya, yang disepakati oleh para ulama tentang sunnatnya adalah seperti, ya, ini yang sama juga dibaca, ya, ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Begitu juga bacaan subuhun quddus rabbul malaikati warruh, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Begitu juga, ya, bacaan, ya, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, ini diriwayatkan, ya, oleh Imam Abu Daud dan Nasai dengan derajat yang hasan. Nah, ini semuanya hukumnya sunnat. Ada juga bacaan yang khusus untuk sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian. Nah, ini hukumnya sunnat. Nah, adapun bacaan, ya, subhana rabbiyal azim dalam ruku atau subhana rabbiyal a'la dalam sujud, nah ini, ya, diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya adalah, ya, wajib, ada yang mengatakan sunnat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal berikutnya, yang dihukumi sunat adalah zikir setelah bangkit dari ruku, yaitu setelah membaca Rabbana walakal hamdu, ya, setelah membaca Rabbana walakal hamdu. Karena bacaan, ya, sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, ya, ini sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnat, ya, demikian. Ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan sunnat. Ada yang mengatakan sunnat untuk makmum, yaitu bacaan sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah untuk makmum itu hukumnya sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajibnya menurut sebagian ulama adalah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum, sepakat para ulama, sami Allahu liman hamidah hukumnya adalah sunnat, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hal yang disepakati oleh para ulama, ya, hukumnya sunat adalah zikir setelah
bangkit dari ruku dan membaca Rabbana walakal hamdu. Ya seperti contohnya adalah zikir Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, sebagaimana yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi ya dengan derajat yang sahih tentunya. Begitu juga bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlu sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Demikian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Zikir ini ya sunat hukumnya. Ada tambahan juga yang sunat adalah ya membaca doa dalam sujud. Ya, membaca doa dalam sujud. Ini juga ya dianjurkan. Hukumnya sunat, sepakat para ulama sunat. Tak ada yang mengatakan wajib demikian. Nabi SAW bersabda, fa amma sujudu fajtahidu fid du'ai fa qaminun an yustajaba lakum. Hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam doa. Ya. Mudah-mudahan ya dikabulkan untuk kalian, demikian. Atau maka lebih layak atau lebih berhak untuk dikabulkan untuk kalian, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti ini, ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah dalam kondisi sujudnya. Maka perbanyaklah doa. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam doa ini, yaitu doa ketika sujud ini, maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, apakah boleh ya dalam sujud tersebut untuk berdoa dengan doa yang tidak ma'sur. Doa yang tidak ma'sur maksudnya doa yang tidak berasal dari dalil. Ini kemudian ini diperdebatkan ya oleh para ulama. Kemudian berikutnya adalah begitu juga apakah boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Demikian, ya. Nah tentunya kalau ini lebih sengit ya perbedaan pendapatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah para ulama mereka berbeda pendapat tentang kebolehan berdoa dengan selain doa-doa yang ma'sur. Doa-doa yang ma'sur maksudnya doa-doa yang berasal dari dalil, demikian. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Jadi mereka sepakat tentang kebolehan berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam hadis. Seperti contohnya doa Nabi SAW yang beliau pernah baca di dalam sujud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi, dahulu Nabi SAW itu membaca dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Doanya bagus banget ini ya, doa tentang ampunan. Ya. Permohonan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah untukku semua dosaku. Baik itu yang kecilnya maupun yang besarnya. Yang lembutnya maupun yang kasarnya. Yang pertama maupun yang terakhirnya. Yang terang-terangannya maupun yang rahasianya. Masya Allah, bagus sekali doanya ya. Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Demikian ya. Nah, sepakat para ulama doa seperti ini
itu diterima, itu adalah boleh demikian. Adapun apabila doanya adalah doa dengan doa yang tidak maksur, yang tidak ada di dalam hadis doa tersebut. Contohnya seseorang yang dia ingin menikah lalu dia berdoa dengan bahasa Arab. Ya, dia katakan Allahumma sahhil li nikahi, Allahumma sahhil li nikahi, ya Allah mudahkan untukku pernikahanku, begitu contohnya. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan tak boleh. Kenapa? Ya, karena ya, doa yang diberlakukan dalam sholat ini adalah doa-doa yang maksur. Sholat adalah baik itu bacaan maupun gerakannya, gerakan maupun bacaannya itu haruslah ya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, demikian. Jadi harus sempurna seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun doa-doa yang tidak berasal dari Rasulullah maka ini tertolak seperti itu, tidak boleh. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dengan merinci, untuk salat fardu tak boleh. Adapun salat sunat boleh. Nah, begitu ya. Ini seperti pendapatnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah taala. Dan ini beliau baru merinci ya pada pertemuan daurah di Pekanbaru, ya. Beliau berpendapat demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada yang membolehkan pendapat yang ketiga ini membolehkan, ya, tanpa rincian, baik itu di salat fardu maupun di salat sunat. Boleh, asalkan harus dengan berbahasa Arab. Nah, begitu ya. Jangan berbahasa non-Arab. Baik. Nah, ini dia satu masalah. Masalah yang berikutnya adalah berdoa ya dengan bahasa ajam, non-Arab. Berdoa dengan bahasa non-ajam. Non-Arab, yaitu dengan bahasa ajam. Ya. Berarti memasukkan ya bahasa selain Arab ke dalam salat, demikian. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Baik itu adalah bahasa baik itu adalah doa yang aslinya adalah doa yang maksur tapi diterjemahkan dalam bahasa non-Arab. Ya. Seperti tadi contohnya doa Nabi dalam sujud, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dia lakukan ini dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni untukku semua dosaku, ya, baik itu yang halusnya maupun yang besarnya, ya, yang pertama maupun yang terakhirnya, yang terang-terangan maupun yang rahasianya. Nah, seperti itu. Maka pendapat pertama mengatakan tidak boleh semuanya pakai bahasa Arab, non Arab, ya, tidak boleh, dengan bahasa ajam namanya, ya. Pendapat yang kedua mengatakan rinci, ya. Kalau dengan bahasa ajam, tapi itu adalah doa-doa yang aslinya adalah doa yang maksur, kemudian diterjemahkan, maka ini boleh. Adapun selain itu, ya, tidak boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya, ya, boleh sama sekali, apa saja, yang penting doa. Nah, begitu. Wallahu ta'ala alam, ya. Untuk masalah pertama dengan masalah kedua, saya pribadi condong kepada
Ya, masalah pertama untuk berdoa itu boleh dengan bahasa Arab. Baik itu doanya ya maksur dari Nabi SAW ataupun tidak ketika sujud. Bahkan sama dengan itu juga untuk semua tempat-tempat dalam sholat yang dianjurkan untuk berdoa. Seperti contohnya selepas ya tasyahud awal hendak naik ke rakaat ketiga, ataupun ya selepas tasyahud akhir ya menjelang salam, demikian ya. Maka boleh berdoa asalkan dengan berbahasa Arab ya. Baik itu tentunya diutamakan adalah yang maksur dari Nabi SAW, dan boleh juga yang tidak ya, asalkan dengan adab, demikian. Baik ya. Jadi tidak boleh dengan bahasa ya Indonesia atau bahasa Jawa ataupun bahasa apapun, demikian. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik itu dalam salat fardu maupun salat sunat ya. Baik itu ya dalam kondisi menerjemahkan doa yang maksur ataupun tidak. Wallahu taala a'lam. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang disunnahkan dalam sholat terkait dengan bacaan adalah doa di antara dua sujud. Seperti contohnya doa Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Begitu juga doa ya Rabbighfirli ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Irwaul Ghalil, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah hal-hal yang disunnahkan. Masih tersisa ya, masih tersisa pembahasan berikutnya hal-hal yang disunnahkan. Insyaallah ta'ala masih banyak ini yang disunnahkan ya dalam sholat terkait dengan bacaan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Nah, kita akan buka sesi soal jawab ya. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, semasa hidup mama rahimahullah menawarkan hutang uang ke saya dengan cara menjual emas beliau kemudian memberikan uang cash ke saya. Qadarullah, sudah bertahun-tahun pun saya masih belum bisa bayar hutang ke beliau rahimahullah. Hingga satu saat saya bertanya kepada beliau rahimahullah, bagaimana jika suatu saat saya tidak bisa bayar hutang saya? Maka semasa hidupnya beliau rahimahullah menjawab, kalau bisa bayar maka akan diterima. Namun kalau tak bisa bayar ya
nggak bisa bayar mama, maka tidak mengapa. Saya pun sempat menanyakan bagaimana maksud dari kata tersebut, kata tidak apa-apa itu, ya. Karena bagi saya masih samar. Qadarullah saat ini mama saya rahimahullah sudah meninggal. Bagaimana status hutang uang tersebut, Ustadz? Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua sang penanya, baik yang laki maupun yang perempuan, memberikan kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan contohnya ya setelah wafatnya. Demikian pula kita semoga Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita dalam kehidupan dunia serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hutang yang belum dibayar dengan adanya pernyataan dari orang yang memberikan hutang, bila bayar ya ada rezeki lalu membayar maka akan diterima. Kalau tidak maka tidak mengapa. Kalau maksud dari kalau tidak mengapa ini ya, kalau maksud tidak mengapa ini adalah dimaafkan, dan itu batasnya adalah sampai salah satu ya dari keduanya itu wafat. Maka insya Allah Ta'ala ini merupakan ya bentuk pemaafan. Tidak ada kewajiban bagi orang yang berhutang nantinya untuk membayar. Ya, jika maksudnya demikian. Ya, makanya ya perlunya kita memperjelas ya status hutang yang bila maksud dari ungkapan sang pemberi hutang tersebut, kalau ada lalu dibayar maka akan diterima, kalau tidak ada tidak mengapa. Maksudnya itu adalah akan direlakan. Maksudnya adalah akan direlakan bila salah satu dari keduanya itu wafat lebih dahulu, maka insya Allah Ta'ala ini merupakan bentuk pemaafan. Maka tidak ada kewajiban untuk membayar setelah itu. Demikian. Ya. Baik ya, nah ini butuhnya kejelasan. Demikian ya. Pemaafan berarti tidak ada kewajiban membayar setelah itu. Sudah dilunaskan atau sudah direlakan. Demikian ya. Baik, wallahu taala alam. Tapi kalau tidak, kita rinci berikutnya. Andaikan tidak, yaitu kalaulah tidak dimaafkan, akan terus diterima, cuma diberikan kelapangan sampai mampu bayar, baik itu menjadi hutang ya bagi dirinya pun ataupun bagi ahli warisnya, maka ini bila orang yang memberikan piutang telah wafat lebih dahulu, artinya bila ada kelapangan walaupun setelah wafat, maka itu akan diarahkan menjadi ya harta warisan. Demikian ya, bila tidak dimaafkan ya. Tapi apabila kasus ini ternyata maksud dari tidak mengapa bila tidak dibayar, ya, kalau tidak ada atau tidak mampu maka mengapa tidak dibayar, demikian. Dan itu batasnya adalah sampai salah satu dari keduanya ini ya wafat, maka ini merupakan bentuk pemaafan dan tidak ada kewajiban untuk membayar. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ini ada minta nasihat ya. Ustaz, mohon nasihatnya agar hati kembali bersemangat lagi di fase yang benar-benar jenuh dengan semuanya. Baik ya. Bismillah. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya hidup ini sementara. Hidup ini adalah tempat kita untuk berbekal menanam amal-amal yang akan kita tuai balasannya di akhirat, yang terkadang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan itu di dunia. Seorang mukmin meyakini hal ini. Maka seorang mukmin dia akan mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Seorang mukmin dia mengingat sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang artinya bersemangatlah engkau terhadap apa saja yang bermanfaat bagi dirimu, itu dalam duniamu dan akhiratmu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, janganlah lemah. Jangan lemah. Mengapa kita jenuh dengan semuanya? Apakah layak seorang mukmin dia jenuh dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat baik kepada dirinya? Apakah dia seorang mukmin layak dia jenuh dengan amal-amal solehnya yang itu akan membawa ya kemanfaatan bagi dunia dan akhiratnya? Tidaklah seorang itu jenuh dengan sebuah kebaikan melainkan dikarenakan ya dia telah senang dengan keburukan-keburukan. Itu disebabkan karena dosa-dosa yang diinteraksikan kepada ya dirinya dengannya. Oleh karenanya ingat satu hal ya, bila ingin mati su'ul khatimah, bila ingin mati su'ul khatimah, bila ingin mati dalam kondisi buruk, maka silahkan tinggalkan semua kewajiban-kewajiban dan kebaikan-kebaikan dan lakukan keburukan-keburukan ketika sendirian atau secara terang-terangan, silahkan. Apakah Allah menginginkan ya? Apakah kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengadab kita dunia dan akhirat kita? Itu sebuah kebodohan. Itu sebuah pilihan keburukan. Hidup ini sementara dan sangat dekat saja. Coba bayangkan ya, satu hari di akhirat itu dalam satu dalil disebutkan itu 1000 tahun hitungan dunia. Sementara hidup kita di dunia tidak ada 1000 tahun. Berarti hitungan akhirat hidup kita tidak ada 1 hari di dunia ini. Akankah kita gadaikan hidup yang tidak ada 1 hari ini di akhirat ini? Ini kita akan disiksa di akhirat dengan berkepanjangan, dengan jangka waktu yang lebih daripada 1 hari. Itu sebuah kebodohan. Ayo bersemangat ya, ayo bersemangat. Hidup kita ini sebentar ya. Kalau capek kita beribadah, ini cuma sebentar. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian, ketahuilah, lebih baik dan lebih kekal. Maka bersemangat ya. Miliki prinsip ya, prinsip bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian ya.
Demikian, semoga bisa menjadi motivasi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah. Ustadz, saya mau tanya. Bantu jawab ya Ustadz. Suami saya tidak mau sholat, malah saat disuruh dia bilang semakin disuruh semakin dia tak mau. Ya. Bagaimana solusinya saya sebagai istri Ustadz? Bantu pencerahan Ustadz. Diceramahkan, ceramah agama juga beliau menolak. Syukran Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, terkhusus kepada suami sang penanya, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, ya, sehingga dia tahu bahwasanya Allah sangat sayang kepadanya dan mencintainya. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mencintainya, memberikan harapan untuk bisa beribadah kepadanya dengan memanjangkan usianya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesehatan kepadanya. Jangan balas kebaikan-kebaikan Allah dengan kedurhakaan kepadanya. Sampaikan kepadanya apakah dia inginkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu darinya dengan menjadikannya lumpuh, menjadikannya buta, menjadikannya tak lagi bisa mendengar apa saja, atau Allah akan segera mengakhiri hidupnya, ya, dalam kondisi dia menyiksanya. Apakah dia inginkan mati dalam kondisi su'ul khatimah, lalu Allah nanti menyiksanya di akhirat, dan sebelumnya Allah siksa di dunia, bahkan di alam barzakh? Maka sampaikan kepadanya. Sungguh para ulama mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan kafir bila sengaja meninggalkan sholat secara sengaja. Sholat fardu secara sengaja bila ditinggalkan, sebagian ulama mengatakan kafir, kontan kafir, keluar dari Islam. Ada yang berpendapat bahwasanya bila semua sholat fardu ditinggalkan dalam hidupnya maka dia kafir. Demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak kafir, tapi dia telah melakukan sebuah dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh, berzina dengan kedua orang, berzina dengan ya orang tuanya, ya, berzina dengan anaknya, lebih besar ketimbang itu. Nah, seperti itu. Jadi sepakat para ulama bahwasanya dosa meninggalkan salat lebih besar ketimbang dosa berzina dengan orang tuanya. Bila dia jijik terhadap hal tersebut, maka hendaklah dia ingat tentang kewajiban salat ini lalu dia melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, menantu tiri yang masih bersama itu muhrim atau tidak? Menantu tiri, menantu tiri, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika maksud menantu tiri ini adalah ya pasangan dari anak tiri, maka ini bukan mahram. Ya, ini maka bukan mahram, demikian. Maka tidak boleh untuk ya terlihat aurat
ya terlihat auratnya, dan tidak boleh juga untuk bersentuhan dengannya, dan tidak boleh berduaan dengannya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang mendengar dan melihat acara ini saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin untuk mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, maka silahkan berdonasi membangun masjid. Silahkan ya, ini Masjid Al-Muwahhidin akan dibangun yang akan menjadi pusat kajian Islam ilmiah untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mari transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini. Kita tutup ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.